Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar mengi'rab kitab Tahrirul Aqwal. Jadi di kitab Tahrirul Aqwal ini maksudnya kitab matan awamil. Jadi matan awamil ditulis secara terpisah, dibuat contohnya, kemudian dii'rab untuk memudahkan. Nah, ini di Aceh, di pesantren di Aceh ini diajarkan di kelas 1 pondok pesantren. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wal qiyasiyatu minha sab'atun. Bermula amil kiasi minha darinya 100 itu ada 7. Ahaduha bermula yang pertamanya 7 atau salah satunya 7, al fi'lu alal itlaq, itu fi'il di atas keumuman. Wa ismul fa'ili dan isim fa'il yang kedua, wa ismul maf'uli dan yang ketiga isim maf'ul, wa sifatul musyabahah dan sifat musyabahah. Kemudian nanti wal masdaru dan masdar, wa kullu ismen dan setiap isim udhifa yang dimudhafkan akan dianya isim ila ismen akhara kepada isim yang lain, wa kullu ismen tamen dan setiap isim yang sempurna, wastaghna dan terkaya ianya isim anil idhofah dari idhofah. Coba kita bahas satu-satu. Jadi sebelumnya dalam kitab awamil, amilnya ada 100. Nah, kemudian dari 100 itu ada yang namanya amil lafdi simai. Arti lafdi simai, amil ada lafadznya. Kemudian simai, arti simai didengarkan. Kita mendengarkan dari ahli bahasa Arab menyatakan bahwa itu tugasnya ini huruf jar, tugasnya menjarkan isim. Inna, anna tugasnya menasabkan isim, rafa' khabar dan seterusnya. Jadi huruf jar, inna, anna dan lain-lain tugasnya, punya tugas karena memang kita dengar dari orang Arab, begitu tugasnya. Itu namanya simai. Artinya nggak boleh kita tambah-tambah. Oh, bi, fi huruf jar, bi, ala huruf jar. Kita tambah huruf lain yang huruf jar. Nggak boleh, karena nggak didengarkan. Terbatas penggunaannya kepada yang didengar. Adapun amil kiasi ini nggak harus didengar. Nggak harus kita dengar pengucapan dari orang Arab. Orang Arab mengatakan fi'il merafa'kan fa'il. Jadi setiap kita menemukan fi'il, walaupun fi'il itu tidak pernah diucapkan oleh orang Arab, itu tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Begitu. Wal qiyasiyatu minha dan bermula amil qiyasi darinya 100 itu ada 7. Yang pertamanya fi'il di atas itlaq. Arti fi'il di atas itlaq, fi'il secara umum. Setiap fi'il, baik fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, jadi dia bertugas merafa'kan fa'il. Kalau lazim, kalau muta'addi berarti merafa'kan fa'il juga menasabkan maf'ul, gitu. Kemudian isim fa'il. Isim fa'il juga punya tugas seperti tugas fi'il bina ma'ruf. Merafa'kan fa'il juga, kadang menasabkan maf'ul. Tapi di isim fa'il ini tentunya ada beberapa syarat yang disebutkan dalam kitab Mutawalat. Nah, seperti dia ada didahului oleh nafi atau istifham, atau menjadi khobar, atau isim fa'il menjadi hal. Nah, itu baru punya tugas merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Kemudian isim maf'ul nanti punya tugas juga seperti tugas fi'il bina majhul, merafa'kan naib fa'il. Nah, kemudian sifat musyabahah. Arti sifat musyabahah, sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Jadi sifat musyabahah pada hakikatnya dia isim fa'il. Cuma isim fa'il yang diambil dari fi'il sulasi mujarad yang 3 huruf yang lazim. Nah, cuma beda antara sifat musyabahah dan isim fa'il. Kalau sifat musyabahah menunjukkan kepada makna tetap dia, subut, berlaku terus menerus. Kalau isim fa'il kan tajaddud baru. Contohnya misalkan biasanya pada warna. Kalau pada warna itu biasanya pakai wadan af'ala, seperti ahmar, merah yang merah, abyad yang putih, atau yang berkenaan dengan cacat, a'raj, pincang, a'ma, yang tunanetra, itu semuanya namanya sifat musyabahah. Atau yang berkaitan dengan jamil, ganteng. Nah, itu ganteng kan sifatnya agak tetap. Qabih, jelek, tawil, panjang. Nah, itu namanya sifat musyabahah. Atau yang nama-nama Allah itu sifat musyabahah semua, hakim, yang maha bijak. Jadi kebijakan Allah itu kan berlaku terus-menerus. Jadi kalau pada Allah disebut sifat musyabahah.
Cuma kalau penggunaannya bukan pada Allah juga disebut amsilah mubalaghah nanti. Amsilah mubalaghah. Kita coba i'rab dulu ya. Yang pertama, amil qiyasi ini. Waw isti'naf qiyasiyatu mubtada marfu' dengan ibtida' tanda rafa' dhammah. Min huruf jar, ha dhamir munfasil, dhamir muttasil mabni di atas sukun pada mahal jar majrur dengan min. Jadi di sini harus kita takdir yang ma'rifah biar bisa naat. Bermula qiyasi. Yang ada ianya qiyasi darinya 100. Jadi takdirnya wal qiyasiyatul kainatu minha. Sab'atun khabarnya, khabar marfu' tanda rafa' dhammah. Ahadu mubtada. Marfu' dengan ibtida' tanda rafa' dhammah. Mudhaf ahadu ha dhamir muttasil mabni di atas sukun pada mahal jar mudhaf ilaih. Al fi'lu khabar ahadu. Khabar marfu' tanda rafa' dhammah alal itlaqi jar majrur. Alhamdulillah. Kemudian waw ataf ismu ataf kepada fi'lu. Ataf pada marfu' tanda rafa' dhammah mudhaf ismul fa'ili mudhaf ilaih. Waw ataf ismu ataf pada fi'lu. Lagi kurang sehat Mudhaf ismul maf'ul li mudhaf ilaih. Waw ataf as-sifatu ataf kepada fi'lu. Ataf pada marfu' tanda rafa' dhammah al musyabbahatu naat kepada sifat. Atau wa ismul fa'ili kita jadikan khabar mubtada mahdhuf takdirnya wasani karena tadi ahaduha bermula salah satunya itu fi'il dan bermula yang kedua itu isim fa'il, bermula yang ketiga itu isim maf'ul, bermula yang keempat itu sifat musyabbahah dan seterusnya nanti. Mana contohnya? Contoh fi'il daraba Zaidun amran, telah memukul oleh Sidit akan si Umar. Jadi daraba ini kita sebut amil lafzi qiyasi. Kita sebut lafzi karena ada lafadznya, qiyasi karena fi'il. Jadi setiap ketemu fi'il madhi ya tugasnya sama. Jadi daraba kalau kita i'rab kayak di sini amil lafzi qiyasi, fi'il madhi. Mabni di atas fathah, tugasnya merafa'kan fa'il menasabkan maf'ul karena muta'addi. Zaidun fa'il daraba, fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Amran maf'ul bih mansub tanda nasab fathah. Yadribu Zaidun amran, yadribu fi'il mudhari, amil lafzi qiyasi. Fi'il mudhari marfu, kalau enggak ada amil nasib amil jazim, tanda rafa'nya dhammah. Tugasnya merafa'kan fa'il menasabkan maf'ul karena muta'addi. Zaidun fa'ilnya marfu tanda rafa' dhammah, amran maf'ul, yadribu maf'ul mansub tanda nasab fathah. Idrib amran. Idrib juga amil qiyasi, amil lafzi qiyasi, fi'il amar, dia mabni di atas sukun. Merafa'kan fa'il menasabkan maf'ul. Cuma fa'ilnya mustatir wajib, takdirnya anta. Artinya dhamir dalam yang jadi fa'il. Idrib anta. Kemudian amran maf'ul bih, mansub tanda nasab fathah. Wa i'rabuha daraba fi'lu madin. Bermula i'rabnya contoh. Ini kembali ke daraba Zaidun, yadribu Zaidun, idrib semuanya. Bermula i'rabnya contoh itu daraba fi'lu madin. Bermula daraba itu fi'il madhi. Zaidun fa'ilun marfu'un bid dhammah. Bermula Zaidun itu fa'il yang dirafa'kan dengan dhammah. Yang zahir yang dhammah. Amran maf'ulun mansubun bil fathah. Bermula amran itu maf'ul yang dinasabkan dengan fathah yang zahir. Yadribu fi'lu mudhari. Bermula yadribu itu fi'il mudhari. Marfu'un bil dhammatid dhahirah yang dirafa'kan dengan dhammah yang zahir. Zaidun fa'ilun marfu'un. Bermula Zaidun itu fa'il yang dirafa'kan dengan dhammah yang zahir. Amran maf'ulun bih. Amran maf'ulun, bermula amran itu maf'ul mansubun bil fathati dhahirah yang dinasabkan dengan fathah yang zahir. Idrib fi'lu amrin, bermula idrib itu fi'il amar. Wal fa'ilu mustatirun wujuban. Bermula fa'il itu mustatir, tersembunyi, wujuban nisbah wajib, takdiruhu anta, yang bermula takdirnya itu anta. Idrib anta. Amran maf'ulun bih. Amran maf'ul bih mansubun bil fathati dhahirah, dinasabkan dengan fathah yang zahir. Kemudian yang kedua amil qiyasi yaitu isim fa'il. Artinya qiyasi setiap isim fa'il kalau ada syaratnya, lengkap syaratnya boleh beramal. Salah satunya isim fa'il beramal jadi khobar seperti di sini. Zaidun dharibun amran. Bermula Sidit itu yang memukul ya akan si Umar. Zaidun di sini mubtada, marfu dengan ibtida, tanda rafa' dhammah. Kemudian dharibun khobarnya. Khobar marfu tanda rafa' dhammah. Karena dharibun isim fa'il, dia bertugas seperti tugas fi'il, merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Dhamir dalam fa'il takdirnya huwa. Zaidun dharibun. Bermula Sidit itu yang memukul ya.
Akan siapa dia pukul? Amran. Amran maf'ulnya dharibun. Maf'ul mansub tanda nasab fathah. Wa i'rabuhu Zaidun mubtada'un marfu'un bi dhammatid dhahirah. Bermula i'rabnya contoh itu bermula Zaidun itu mubtada yang dirafa'kan dengan dhammah yang zahir. Dharibun khabarun. Bermula dharibun itu khabar. Wa huwa ismu fa'ilin dan dianya dharibun itu isim fa'il. Ya'malu amalal fi'li beramal ia akan amal fi'il. Wa fa'iluhu mustatirun. Bermula fa'ilnya dharibun itu mustatir tersembunyi. Takdiruhu huwa. Bermula takdirnya fa'il itu huwa. Amran maf'ulun bih ini. Bermula amran itu maf'ul atau amran maf'uluhu. Bermula amran itu maf'ulnya dharibun. Mansubun bil fathatid dhahirah yang dinasabkan dengan fathah yang zahir. Zaidun dharibun amran. Nah. Kemudian isim maf'ul. Isim maf'ul sama seperti isim fa'il. Maksudnya isim maf'ul dimanapun ketemu isim maf'ul kalau syaratnya lengkap boleh diamalkan merafa'kan naib fa'il. Nah, contohnya di sini Zaidun madrubun ghulamuh. Zaidun madrubun ghulamuhu. Bermula si Zaid itu dipukul orang akan lamitnya. Jadi ini kita baca madrubun pakai tanwin. Zaidun madrubun ghulamuhu. Nah. Kalau kita baca Zaidun madrubu ghulamihi boleh. Tapi berarti dia dimudhaf nanti. Enggak beramal. Nah. Zaidun mubtada marfu' dengan ibtida' tanda rafa' dhammah. Madrubun khabarnya khabar marfu' tanda rafa' dhammah. Karena madrubun isim maf'ul bertugas seperti tugas fi'il bina majhul merafa'kan naib fa'il. Ghulamu naib fa'ilnya. Naib fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Mudhaf ghulamu hu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada mahal jar mudhaf ilaih. Jadi Zaidun madrubun ghulamuhu. Wa i'rabuhu Zaidun mubtada'un madrubun khabarun. Bermula i'rabnya contoh itu bermula Zaidun itu mubtada, madrubun khabarun bermula madrubun itu khabar, wa huwa ismun maf'ulun bermula dianya madrubun itu isim maf'ul, ghulamun naibu fa'il bermula ghulam itu naib fa'il. Ghulamu mudhafun bermula ghulam itu mudhaf, al-ha'u mudhaf ilaih bermula ha itu mudhaf ilaih. Wa sifatul musyabbahatu dan sifat musyabahah. Nah, sifat musyabahah. Contoh ja'ani rajulun hasanun wajhuhu. Datanglah oleh seorang laki-laki yang baguslah wajahnya. Ya. Jadi contohnya ja'ani rajulun hasanun wajhuhu. Telah datang kepadaku oleh seorang laki-laki yang baguslah oleh wajahnya laki-laki. Ja'ani rajulun hasanun wajhuhu. Ya, jadi ja'a fi'il madhi mabni di atas fathah. Nun wikayah. Ya dhamir muttasil mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul ja'a. Datang akan aku. Rajulun fa'il ja'a, fa'il marfu' dan rafa' dhammah. Hasanun naik kepada rajulun, naik kepada marfu' dan rafa' dhammah. Ini hasanun sifat musyabahah. Diambil dari hasuna yahsunu, lazim. Ya. Datanglah kepadaku oleh seorang laki-laki yang ganteng, yang cerah, yang baguslah wajahnya. Jadi hasanun ini sifat musyabahah. Tugasnya merafa'kan fa'il. Wajhu fa'ilnya, fa'il marfu' dan rafa' dhammah. Mudhaf wajhu hu dhamir muttasil, mabni di atas dhammah pada mahal jar mudhaf ilaih. Wa i'rabuhu ja'a fi'lun wa fa'ilun. Bermula i'rabnya contoh itu ja'a fi'lun. Ja'a fi'il. Ja'a fi'lun wa fa'ilun. Enggak ada ini. Salah. Enggak ada fa'ilnya. Ja'ani fi'il, fa'il maf'ul doang. Ja'a fi'lun. Ini enggak ada. Wan nunu lil wikayah. Bermula nun itu bagi wikayah, benar, nun wikayah. Waliya dhamir mutakalim bermula ya itu dhamir mutakalim. Mabniyun ala sukun dibina di atas sukun fi mahalli nasbin pada mahal nasab maf'ulun bih maf'ul bih. Jadi ja'ani fi'il dan maf'ul bukan fi'il dan fa'il. Ja'a fi'il madhi nun wikayah ya dhamir muttasil mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul bih, benar. Rajulun fa'ilun marfu'un bermula rajulun itu fa'il yang marfu'. Ja'ani rajulun. Hasanun sifatun musyabahatun sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Wajhu fa'il bermula wajah itu fa'il. Walha fi mahal jar bil idhafah.
bermula ha pada mahal jar di idhofah. Ja'ani rajulun hasanon wajhuhu. Dan masdar. Yang selanjutnya amil qiyasi yaitu masdar. Jadi masdar juga beramal dia. Cuma dia rata-rata biasanya diidhofahkan kepada fa'il atau diidhofahkan kepada maf'ul. Itu biasanya masdar. Jadi masdar itu punya tugas seperti tugas fi'il juga. Kalau fi'il merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Tapi kalau masdar dia dimudhaf kepada fa'ilnya dan dinasabkan maf'ulnya. Atau dimudhaf kepada maf'ul, dirafa'kan fa'ilnya. Contoh di sini. A'jabani darbu Zaidin amran. Mengherankan akan aku oleh pukulan Sidid. Oleh darbu Zaidin. Pukulan Sidid akan si Umar. Maksud pukulan Sidid memukul oleh si Zaid akan si Umar. Jadi fa'ilnya dia dimudhafkan. Kalau kita i'rab a'jaba fi'il madhi. Nun wikayah. Ya dhamir muttasil mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul. Membuat kagum akan saya oleh darbu. Darbu fa'il a'jaba, fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Darbu masdar. Kalau dia masdar punya tugas seperti tugas fi'il. Cuma di sini dimudhafkan ke fa'ilnya. Mudhaf darbu Zaidin mudhaf ilaih. Udah gitu aja. Mudhaf ilaih majrur tanda jar kasrah. Amran maf'ul darbu, maf'ul mansub tanda nasab fathah. Jadi dia dimudhaf darbu Zaidin, memukul oleh Sidid. Kita sebutkan artinya nggak apa-apa. Membuat kagum akan aku oleh memukul oleh si Zaid. Oleh pukulan si Zaid akan si Umar. Yang memukul siapa? Si Zaid. Berarti si Zaid fa'il darbu. Ini contohnya satu doang di sini. Jadi pembahasan panjang lebarnya di kitab Mutawwalat. Seperti kitab At-Tamimah misalkan atau Tuhfatus Saniyah. Sono banyak contohnya. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya contoh itu a'jaba fi'lu madin. A'jaba fi'il madhi wan nunu lil wikayah, nun wikayah. Wal ya'u maf'ulun bermula ya itu maf'ul mabniyun ala sukun dibina di atas sukun fi mahalli nasbin pada mahal nasab. Darbu fa'il bermula darbu itu fa'il a'jaba. Wa huwa masdarun. Dan dianya darbu itu masdar. Darbu mudhaf, bermula darbu itu mudhaf. Zaidun mudhafun ilaih, bermula Zaidun mudhaf ilaih. Artinya masdar dimudhaf kepada fa'ilnya. Amran maf'ulun bih, bermula amran itu maf'ul bih. Maf'ul bih lil masdar, bagi masdar, bagi darbu. Maf'ul bih mansubun, mansub dengan fathah. Fi'il, sim fa'il, sim maf'ul, sifat musyabahah, masdar, udah 5. Kemudian yang keenam, wa kullu ismin udhifa ila ismin akhara. Dan setiap isim yang dimudhafkan akan dianya isim kepada isim yang lain. Jadi isim yang dimudhafkan kepada isim yang lain maksudnya mudhaf ilaih. Jadi mudhaf itu dianggap amil qiyasi. Artinya yang membuat mudhaf ilaih majrur ya si mudhaf itu. Maka si mudhaf itu dianggap amil. Contoh misalkan, hadza ghulamu Zaidin. Bermula ini itu lamidnya si Zaid. Bermula ini itu budaknya si Zaid. Jadi hadza isim isyarah mabni di atas sukun pada mahrafa mubtada. Ghulamu khabar marfu tanda rafa dhamma, mudhaf ghulamu Zaidin mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur tanda jar kasrah. Timbul pertanyaan, siapa yang merafa'kan hadza? Oh, amil maknawi ibtida enggak kelihatan. Kemudian ghulamu, kenapa kita baca ghulamu? Siapa yang merafa'kan ghulamu? Oh, ghulamu dirafa'kan oleh mubtada di sini. Karena dia khabar. Kemudian Zaidin, siapa yang menjarkan Zaidin? Yang menjarkan Zaidin yaitu mudhafnya, yaitu ghulamu. Ini ghulamu dia bekerja membuat Zaidin jadi majrur. Jadi ghulamu ini disebut setiap isim yang dimudhafkan kepada isim yang lain. Mudhaf. Jadi mudhaf itu mempengaruhi mudhaf ilaih. Gitu. I'rabnya biasa. Cuma beliau pengen menjelaskan bahwa amil pada mudhaf ilaih yaitu mudhaf. Karena nanti terjadi khilaf, ada yang bilang bukan mudhaf, tapi idhofah. Karena dua isim digabungkan disebut idhofah. Idhofah itulah yang membuat kalimat kedua jadi majrur. Jadi nanti wa i'rabuhu hadza ismu isyarah. Bermula i'rabnya contoh itu bermula hadza itu isim isyarah. Mabniyun alal fathi, dibina di atas fathah. Ini hadza sebenarnya bukan dibina di atas fathah, di atas sukun. Karena ada alifnya hadza sukun. Hadza ismu isyarah bermula hadza itu ismu isyarah mabniyun alal fathi dibina di atas fathah kalau di sini. La'alla sawab ala sukun fi mahalli rafa pada mahal rafa mubtadaun sebagai mubtada.
Gulamu khabar, bermula gulamu itu khabar. Wa huwa mudhafun, dan bermula dianya gulamu itu mudhaf. Wa zaidun mudhafun ilaih, bermula zaidun itu mudhaf ilaih. Nah. Kemudian wa kullu ismen tamen, dan setiap isim yang sempurna. Wastaghna, terkaya ia daripada idhofah. Amel kiasi selanjutnya yaitu isim sempurna. Arti isim sempurna, isim yang tidak ada hubungan dengan isim selanjutnya. Tidak ada hubungan idhofah, bukan mudhaf ilaih. Nah, isim yang sempurna terkaya dari idhofah, di mana isim tersebut dia nggak butuh kepada mudhaf ilaih. Nah, cuma dia butuh kepada kalimat lain yang akan menerangkan maknanya. Karena isim tam ini termasuk isim yang mubham, belum jelas. Seperti angka-angka atau hal-hal yang berkaitan dengan sukatan, dengan timbangan sekilo. Ya, apanya sekilo? Kita butuh penjelasan. Sekilo, apanya sekilo? Nah. Atau bilangan 90, apanya 90? Nah, itu disebut isim tam. Jadi isim tam ini dia nggak perlu dimudhaf, tapi dia punya tugas, yaitu menasabkan isim nakirah. Isim nakirah tersebut sebagai tamnyetnya. Artinya tamnyet itu dinasabkan oleh isim tam ini. Contoh, indi minwanon, sabit di, bukan minwanon dibacanya, indi minwani, indi minwani, sabit di sisiku, sabit di sisi saya itu ada 2 kaleng. Apa ya 2 kaleng? Mana contoh lagi, nggak lengkap? Indi minwani, sabit di sisiku itu ada 2 kaleng. Apa ya 2 kaleng? Samnan misalkan. Minyak sapi, kayaknya ada yang ketinggalan nih. Ya, ada samnannya di sini. Tambahan. Indi minwani, sabit di sisiku itu ada 2 kaleng. Apa iya 2 kaleng? Samnan, minyak sapi. Jadi, indi ini dharaf. Indi dharaf mestinya mansub, tapi ini karena dimudhafkan kepada ya mutakalim, jadi mabni di atas kasrah. Pada mahal nasab mansub di atas darfiyah. Mudhaf indi ya dhamir mutakalim, mabni di atas sukun pada mahal jar mudhaf ilaih. Jar majrur dharaf dan mudhaf ilaih muta'allaq kepada mahdhuf khabar muqaddam. Kemudian minwani mubtada muakhar. Mubtada marfu tanda rafa alif karena minwan isim tasniyah. Isim tasniyah. Sabit di siku itu ada 2 kaleng. Apa iya 2 kaleng? Samnan, minyak sapi. Nah, jadi samnan ini tamnyet. Tamnyet mansub tanda nasab fathah. Siapa yang menasabkan tamnan? Nah, yang menasabkan tamnan yaitu isim yang sempurna, yang enggak dimudhafkan, yaitu minwani. Nah. Atau contoh lain, sabit di isi saya itu ada 2 karung. Apa iya 2 karung? Padi misalkan. Jadi 2 karung ini dianggap isim tam. Dia perlu kepada tamnyet. Tamnyet dinasabkan oleh isim tam tersebut. Kita lihat contohnya di sini. Wa i'rabuhu wa indi dharfu makan. Bermula i'rabnya contoh itu bermula indi tadi itu dharaf makan, muta'alluq bi mahdhuf, muta'allaq dengan yang dibuang, khabar muqaddam. Inda mudhaf, alia mudhaf ilaih. Minwani mubtadaun muakharun marfu'un. Jadi minwani mubtada muakhar yang dirafa'kan dengan alif tasniyah karena dia tasniyah. Kemudian samnan, ada samnan. Samnan tamyidun mansubun. Samnan tamyid mansub. Jadi samnan ini dinasabkan oleh minwani. Nah, udah selesai. Tinggal 2 lagi. Nah, ini tadi kah? Dan amel kiasi selanjutnya masdar wa kullu ismen, dan setiap isim yang dimudhafkan akannya isim kepada isim yang lain. Wa kullu ismen tamen, dan setiap isim yang sempurna dan terkaya ianya isim dari idhofah. Selesai. Amel lafzi simai udah, amel lafzi kiasi udah. Sekarang tinggal amel maknawi. Wal ma'nawiyatu minha isnani. Dan bermula amel maknawi darinya 100 itu ada 2. Amel maknawi ada 2. Arti amel maknawi dia nggak ada lafadznya, nggak kelihatan. Disebut maknawi. Nah, yang mana amel maknawi 2? Al-amilu fil mubtada wal khobar wa huwa al-ibtida, wal amilu fil mudhari wa huwa wuqu'uhu mauqi'al ismi. Ya. Bermula amel maknawi darinya 100 itu 2. Yang mana 2? Bermula yang pertama itu al-amel fil mubtada wal khobar. Amel pada mubtada dan khobar.
Jadi dalam kitab awamil, yang merafa'kan mubtada disebut amil maknawi. Yang merafa'kan khabar juga amil maknawi. Terjadi khilaf di sini antara ulama. Ada yang bilang yang merafa'kan mubtada doang disebut amil maknawi. Kalau khabar itu dirafa'kan oleh si mubtada. Nah, tapi nggak apa-apa. Ada obat. Nah, amil pada mubtada dan khabar. Wahwa dan dianya amil pada mubtada dan khabar itu ibtida namanya. Ibtida, arti ibtida isim berada di awal. Isim berada di awal. Jadi nggak ada lafadznya. Nanti contohnya. Dan yang kedua amil pada fi'il mudhari. Yang merafa'kan fi'il mudhari itu amil maknawi. Wahwa dan dianya amil pada fi'il mudhari itu wuqu'uhu. Jatuhnya fi'il mudhari mauqi'al ismi pada posisi isim. Nah, karena mudhari itu berada pada posisi isim, makanya dirafa'kan. Kita lihat dulu contohnya. Nahu Zaidun yadribu. Nahu Zaidun yadribu fi maudhi'i Zaidun daribun. Bermula demikian itu seperti Zaidun yadribu pada posisi Zaidun daribun. Ada nggak penjelasan di sini? Sini. Contoh misalkan Zaidun kaimun. Amil pada mubtada dan khabar yaitu ibtida. Zaidun kaimun bermula sidid itu seorang yang berdiri. Zaidun. Kenapa kita baca Zaidun? Karena mubtada. Siapa yang merafa'kan mubtada? Oh, yang merafa'kan mubtada nggak kelihatan, namanya ibtida. Arti ibtida karena isim ini berada pada awal disebut ibtida. Jadi nggak kelihatan. Kalau kita tunjuk nggak kelihatan. Yang kita tunjuk kan Zaidun. Cuma Zaidun berada pada posisi pertama disebut ibtida. Ibtida itulah namanya maknawi. Jadi i'rabnya Zaidun mubtada marfu' dengan ibtida. Tidak amil maknawi, tanda rafa'nya dhammah. Kaimun, kenapa kita baca kaimun marfu'? Oh, kaimun khabar. Siapa yang merafa'kan khabar? Ibtida juga kalau dalam kitab ini. Zaidun mubtada marfu' dengan ibtida tanda rafa' dhammah. Kaimun khabar. Khabar marfu' dengan ibtida tanda rafa' dhammah. Ini dalam kitab awamil. Dalam kitab lain kalau kaimun dirafa'kan oleh Zaidun. Berarti Zaidun amil lafzi karena ada lafadznya. Makanya saya sering i'rab. Zaidun mubtada marfu' dengan ibtida tanda rafa' dhammah. Kaimun khabar. Khabar marfu' dengan mubtada tanda rafa' dhammah juga. Jadi amil pada mubtada ibtida amil maknawi, amil pada khabar amil lafzi yaitu mubtada. Kalau dalam kitab lain, dalam kitab ini yang merafa'kan Zaidun ibtida, yang merafa'kan kaimun juga ibtida. Nih, wa i'rabuhu Zaidun mubtada'un marfu'un. Bermula i'rabnya contoh itu bermula Zaidun itu mubtada yang dirafa'kan, merafa'kan dengan ibtida. Kaimun khabaruhu, kaimun khabarnya mubtada, marfu'un aidan, marfu' pula dengan ibtida juga. Ya. Kemudian kalau fi'il mudhari contohnya langsung di dalam matan. Zaidun yadribu. Bermula sidid itu memukul ia. Zaidun mubtada, marfu' dengan ibtida tanda rafa' dhammah. Yadribu fi'il mudhari marfu'. Siapa yang merafa'kan yadribu? Ya. Siapa yang merafa'kan yadribu? Biasanya dalam kitab Jarumiyah fi'il mudhari marfu' karena sunyi dari amil nasib, amil jazim. Karena enggak ada amil nasib, amil jazim maka dirafa' tanda rafa' dhammah. Tapi dalam kitab awamil enggak. Jadi yadribu ini yang merafa'kannya bukan tajarrud. Tapi namanya ya wuqu'uhu. Berposisinya mudhari pada posisi isim. Ketika kita menyatakan Zaidun yadribu sama seperti Zaidun daribun. Zaidun daribun. Jadi daribun kan marfu' tadi dengan ibtida tanda rafa' dhammah. Begitu juga yadribu. Jadi yang merafa'kan yadribu karena yadribu berada pada posisi daribun. Karena daribun amilnya maknawi, maka yadribu juga maknawi. Begitu di sini. Jadi i'rabnya Zaidun mubtada marfu' dengan ibtida tanda rafa' dhammah. Yadribu fi'il mudhari' marfu'. Kenapa marfu'? Karena dia berada pada posisi daribun, gitu doang. Tugasnya merafa'kan fa'il, tapi dalam fa'il takdirnya huwa. Begitu lebih kurang. Karena dalam kitab nahwu juga ada khilaf-khilaf. Nah, ini kita khatamkan aja biar selesai. Fahadhihi mi'atu amilin. Maka bermula ini itu ada 100 amil. Mulai dari awal kitab ada 100 amil. La yastaghni as-saghiru wal kabir.
yang tidak terkayalah oleh yang kecil dan yang besar. Warrafi'u wal wadi', dan tidak terkayalah oleh yang tinggi dan yang rendah. An ma'rifatiha, dari mengenalnya 100 amel. Wasti'amaliha, dan dari menggunakannya amel. Fi ma'mulatiha, pada segala ma'mul-ma'mulnya amel. Jadi itulah 100 amel yang ada dalam kitab Awamil yang tidak terkaya oleh si kecil. Maksud si kecil, orang yang baru belajar nahu perlu kepada 100 amel. Orang yang udah besar, udah lama belajar nahu perlu kepada 100 amel. Rafi, orang yang tinggi, para guru, para kiai segala macam perlu kepada amel ini. Wadi, orang yang di bawah juga. Semuanya butuh kepada amel yang 100 ini. Tidak terkaya dari mengenalnya, harus mengenal kalau pengen bisa bahasa Arab. Harus menggunakannya pada ma'mul-ma'mulnya. Ma'mul artinya kalimat yang dipengaruhi oleh amel. Bi Zaidin. Bi Zaidin. Dengan si Zaid. Bi huruf jar, Zaidin majrur. Jadi bi namanya amel jar, Zaidin namanya ma'mulnya. Arti ma'mul kalimat yang dipengaruhi oleh si amel. Wa auradna bayanaha ala tariqil hisab. Dan telah kami bawakan akan penjelasannya 100 amel ala tariqil hisab, di atas jalan menghitung dan jalan bilangan. Maksud beliau kelompok-kelompokkan. Kelompok pertama huruf jar 19, kelompok kedua huruf nasab isim dan seterusnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Ya, jadi selesailah kitab Awamil dengan segala kekurangannya. Nah, tamal kitabul musamma, telah tamatlah kitab yang dinamakan At-Tahrirul Aqwal min Yadil Fakir Al-Hakir Ad-Dha'if alladhi yudhkar ismuhu. Alladhi yudhkar ismuhu. Maksudnya alladhi lam yudhkar ismuhu sebenarnya. Yang tidak disebutkan namanya. Kalau alladhi yudhkar yang disebutkan namanya, tapi namanya nggak ada. Telah tamatlah oleh kitab yang dinamakan Tahrirul Aqwal, dari tangan seorang fakir yang hakir, yang hina, yang lemah. Alladhi yang disebutkan akan namanya. Pak, di mana disebutkan namanya? Nggak ada namanya di sini. 15 Muharram 1396. Selesai. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.